Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah ngaji qalbu rahimakumullah. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa kita bersolawat kepada kekasih Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa fi wasiyati Sayyidina Ali ibnu Wafa rahimahumullahu ta'ala, di dalam satu wasiat oleh Syekh Ali bin Wafa rahimahullahu ta'ala, ini meneruskan dari apa yang kita bahas kemarin, masih meneruskan dari jangan pernah berprasangka terhadap siapapun, khususnya adalah la siyama su'udzoni bil auliya, bersu'udzon terhadap wali Allah, wal ulama wal mursyidin, pada ulamanya, kepada mursyidnya, gurunya. Karena apa? Beliau mengatakan bahwa laisru bi kulli ahadin lasyamu su'un, ya, karena racun itu ada di diri beliau itu semua. Jadi tidak boleh, karena itu minas sumum qatilah, karena gurunya, para wali, para ulama khos itu mempunyai istilahnya sumum qatilah, racun yang mematikan. Nah, karena itu kita harus tetap berprasangka baik kepada gurunya, kepada wali. Ya, mungkin pakaiannya kok compang-camping, wali kok begitu misalkan. Kita harus tetap suudzon, karena para wali mencintai Allah dan Allah mencintai wali itu dengan cara seperti itu. Karena mereka itu ta'alluqnya itu bergantungnya pada Allah, tidak punya kepentingan lain kecuali Allah. Itu Bapak sekalian yang kita bahas kemarin. Apa Syekh Ali bin Wafa mengatakan, iyyakum ayyuhal muridun antaqa'u fi haqqin ahadin min aqrati sayhikum. Iyakum, hendaklah kamu jaga dan kamu takut, ayyuhal murid, wahai para murid, antaku'u fi haqqin, ya, kamu janganlah terjerumus di dalam suatu merasa punya hak, ahadin, di antara kamu, min akroni sayhihum, seakan-akan dia sepadan dengan gurunya. Dalam ilmu tasawuf, ngalahkan guru itu nggak boleh, meskipun gurunya itu biasa kelihatannya. Dan itu menyangkut terhadap keberkahan ilmunya, terhadap kedalaman ilmunya. Jadi kita tidak boleh akroni sayhikum, yang merasa sepadan dengan gurunya. Fa inna luhumul awliya'i summun, karena sesungguhnya para wali-wali itu dagingnya adalah laksana racun. Ya. Walau la yu'akhidukum, walaupun mereka tidak menghukum kalian. Jadi tetap kita kepada guru-guru kita, saya kepada guru-guru saya tetap husnudzon. Tidak boleh mempunyai pikiran selain sami'na wa ata'na kepada guru. Walaupun guru itu kita tidak menyampaikan, atau guru tidak tahu, tapi sesungguhnya di dalam guru itu luhumul auliya'i summun, mempunyai
sumun, racun, ya, mempunyai racun. Racun itu kan bisa mematikan, mempunyai akibat yang tidak baik kan, negatif kan. Walaupun gurunya, murid syekhnya, wali itu tidak mendoakan. Wa iyyakum tsumma iyyakum minal istihadi bi ghibatin akhadin. Takutlah kalian kemudian menjadikan kalian itu bersikap remeh. Minal istihanati bi ghibatin akhadin, terhadap sikap kita yang meremehkan dan menggunjing seseorang, walau lam tablugh tilkal ghibah, walaupun ghibah kita itu tidak langsung ketemu. Bal khaufu minha aktsaru mimma takhafuna idza balaghattu. Bahkan takutlah kalian terhadap gunjingan yang tidak sampai kepada orang yang digunjing, itu lebih bahaya. Fa innahu, ya, karena sesungguhnya apa? Waliullah Ta'ala, wali-wali Allah itu ya mempunyai racun-racun tadi. Fa'lam dzalika yahi, maka ketahuilah itu semua wahai saudara-saudara. Bapak sekalian, ini adab guru kepada murid, murid kepada gurunya. Harus terbingkai secara silaturahim yang mendalam di antara guru dan murid. Begitu sebaliknya, murid terhadap guru, bahkan murid terhadap murid. Di dalam kitab Adabul Suluk itu sudah kita bahas bagaimana adabnya sesama murid, murid kepada guru, guru pada murid, semuanya ada di dalam kitab Adabul Suluk yang sudah kita bahas di awal-awal. Wahdhar aidan, wahai kita semua, waspadalah juga min aklil ghairil halal, makan yang tidak halal. Fa inna akla ghairil halal yuksil qalbu, karena memakan yang tidak halal itu bisa yuksil qalb, mengeraskan hatinya. Diberi nasihat tidak bisa, diberi masukan tidak bisa, diarahkan tidak bisa. Wa yuksil qalb, karena hatinya telah membeku, telah keras. Wa yudrimuhu, dan dia akan menggelapkan hatinya. Ya, seperti orang kalau masuk di dalam sebuah goa tidak tahu, tidak ada sinar di dalam hatinya. Wa nawwir qulubuna, tidak ada Rabbana atmim lana nurona, tidak ada cahaya Tuhan yang menghunjam di dalam dada kita. Gimana dia akan mau jalan? Tidak akan tahu. Karena dia akan nabrak sana, menabrak sini, tidak tahu arah. Wa yuhjibu an dukhuli hadratillah, dan akan bisa mendatangkan hijab untuk masuk di dalam hadratillah. Sulit untuk musyahadah di dalam beribadah, itu sulit. Ya. Wa yukhlikus syab, dan juga membuat hatinya itu gersang. Kalau orang banyak makan yang haram, itu hatinya gelap, tidak bisa lunak, lembut, dan juga tidak bisa wusul ilallah. Tidak bisa hatinya itu khudu ilallah di dalam beribadah, karena makanan-makanan tadi. Qala Imam Abu Hanifah rahimahumullah, telah berkata Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, belum mengatakan lau an abdan abadallahu ta'ala hatta sara misla hadis syariyah, seandainya ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah hingga ia menjadi seperti tiang,
ya artinya ada penopang. Ya, thumma innahu lam yadri ma yadkhulu jawfa. Kemudian sesungguhnya ia tidak tahu dengan sesuatu yang memasuki perutnya. Akhalun au haram, yang masuk itu adalah haram atau yang halal, ma tuqabbila minhu, maka tidak akan diterima dari ibadahnya. Imam Abu Hanifah, salah satu dari madhab yang 4 itu. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, makanan itu sangat penting karena dia akan merasuk di dalam semua sel darah kita yang mempengaruhi dari struktur taksonomi tubuh kita. Darah memompa di jantung, begitu dia dibesarkannya oleh ginjal dan terus sampai otak, itu semua sangat terpengaruh dari apa yang kita makan. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim Adham rahimahumullah ta'ala, dan juga disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Adam. Beliau wafat tahun 161 Hijriah dan 778 Masehi. Dari beliau ini masuk ke abad 2. Beliau mengatakan atyib mat'amaka, lezatkan makananmu, wa ma'alaika ba'da dzalik, dan tidak akan terjadi pada diri setelah itu, alla tasumun nahar, yaitu engkau tidak bisa berpuasa siang, dan engkau wala taqumul lail, dan kamu tidak akan bisa sholat malam, yakni naflan, yaitu misalkan puasa dan sunnah, amalan-amalan sunnah. Jadi kalau orang makanannya terlalu lezat juga begitu, terlalu banyak juga seperti itu, sulit untuk qiyamul lail karena terlalu makan banyak. Belum lagi kalau makanannya banyak haram lagi, itu menjadi sulit untuk ibadah, untuk zikir, untuk baca Quran dan sebagainya. Wa qala Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dan juga telah berkata Imam Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmatnya, beliau mengatakan, ma mana'al qauma minal wusuli illal istibdalu bi ghairi dalil, tidak akan terhalang suatu kaum dari wusul. Wusul itu spiritual yang tertinggi, karena seseorang setiap beribadah, setiap menyebut Allah, setiap qiyamul lail, itu ada dzauq, ada rasa yang paling dalam, sehingga ada lazzatul ibadah, ada lezatnya beribadah itu. Soalnya kalau tidak ada lazzatul ibadah, Bapak Ibu sekalian pasti malas. Udah. Kalau tidak pernah merasakan nikmatnya sholat malam, malas. Karena bangun malam itu memang berat. Karena enak-enaknya tidur. Karena apa? Karena tidak ada rasa wusul illallah. Ya, tidak ada rasa sampai pada Allah di dalam semua ibadahnya, bi ghairi dalil, kecuali disebabkan 3. Warraqtu fit thariq, membuat suatu pembuktian tanpa dalil, bi ghairi dalil. Apa tadi? Warraqtu fit thariq ala hadis syahwat. Satu tadi, yang satu itu bighairi dalil itu begini, melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya, atau menghukumi yang tidak berdasarkan dalil, ya. Yang kedua, berpacu dalam suatu thariqah di atas batas pijakan nafsu. Bapak Ibu sekalian, berthariqah pun tidak boleh dengan nafsu. Jalani semua itu dengan tahap demi tahap. Jangan ada, bahasa Jawanya itu berusaha-berusuh. Aku ndang mari, ndang wis, ndak boleh. Jalani, nikmati. Ketika sudah sampai pada wukuf, nikmati. Sudah pada muraqabah, af'al ma'iyah, sifat, kemudian tahlil, itu nikmati.
dihunjamkan di dalam hati, itu bisa wusul ilallah. Tapi kalau tidak, sulit ya. Apalagi bertorekohnya itu karena nafsu. Dan yang ketiga, wa aklul harami wa subhat, dan memakan dari makanan yang haram dan subhat. Jadi itu Bapak sekalian, karena memang kita itu yang kita cari dalam beribadah itu kan wusul ilallah. Caranya ada 3: takhalli, tajalli. Bapak sekalian, itu tahapan-tahapan seseorang untuk bisa sampai pada wusul ilallah. Wa qala Imam Suhail rahimahullah, dan berkata Imam Suhail, Imam Sahal rahimahumullah ta'ala, man lam yakun mat'amu minan halal, maka siapa saja yang makanannya bukan dari yang halal, lam yuksaf an qalbi hijab, maka tidak akan terbuka dari hatinya kecuali hijab. Jadi kalau kita makan makanannya itu yang haram, itu hijab kepada Allah. Doa belum tentu diterima, beribadah tidak ada rasa, karena ada hijab. Seperti Bapak memanggil ibu atau sebaliknya ada hijab, ada dinding, hei sini, nah, itu kan tidak ada rasa. Tapi kalau bertatapan mata ya, antara kita dengan, dalam tanda petik ya, ini jangan diistilahkan apa, seperti kita sebagai manusia, mujallasah, duduk bersama Allah, wa tatakallam, dan kita berbicara sama Allah, artinya hati kita sampai pada Allah, la hijabah, itu nikmat. Karena kembali lagi, jangan kita makan yang haram. Wa tasara'at ilahil uqubat, dan akan disegerakan kepadanya beberapa kesiksa. Wala tanfa'u sholatuhu, dan dia tidak akan merasa ada manfaatnya sholatuhu, sholatnya. Wala siyamuhu, termasuk bukanlah puasanya. Wala sodakotuhu, dan begitu sedekahnya itu tidak ada manfaatnya kalau makanannya adalah haram dan dia ada hijab, ada penghalang untuk dekat dengan Allah. Wa qala Imam Sufyan alaikum bi aklil halal. Imam Sufyan As-Tsauri juga mengatakan, wajiblah dirimu untuk mengkonsumsi yang halal, wa iyyakum wa aklul haram, dan hendaklah kamu takut mengkonsumsi yang haram. Fa inni kuntu wa ana aklul halal, karena sesungguhnya aku pernah kualami dan aku memakan yang halal. Aqra'ul ayah, maka ketika saya membaca satu ayat, fayuftahu fi li sab'una babun minal ilmi, maka satu ayat itu ada 70 pintu ilmu. Jadi kalau orang itu haram, berat untuk memahami. Tapi kalau makanan kita halal, belajar sebentar sudah paham. Itu karena dicerna dengan darah dan nutrisi ke otak kita itu yang betul-betul baik. Falamma akalta minan ta'ami, ketika saat tertentu saya makan minan ta'ami malam yatatawara, dan saya makan dari orang yang tidak warok. Ya kira-kira serampangan masuk ke restoran, tidak dilihat ini halal haramnya, halal food atau tidak. Sirtu aqra'ul ayah, maka aku membaca satu ayat, wa uridduha, karena wa uridduha, saya mengulang-ulang ini maksudnya ayat ini apa, kok nggak ngerti-ngerti, diulang-ulang nggak ngerti, karena ternyata apa, makanannya diperoleh dari yang tidak, orang yang warok, berarti ada yang subhan. Fala yuftahali babun wahidin, tidak ada satupun pintu ilmu bagiku mendapatkan satu ilmu, karena makanannya didapat dari orang yang tidak hati-hati. Ini dari Imam Sufyan. Wa qala Syekh Ali Sadili
Dan begitu juga Imam Sadili, Ali Sadili rahimahullah, beliau mengatakan man akala halal lana qalbu wa rabbu wa naru wa qalla naumuhu. Siapa saja yang makan yang halal niscaya hatinya peka. Ya. Qalbuhu wa rabbu wa naru, niscaya hatinya juga peka, wanaro dan bercahaya. Jadi kalau orang makanannya halal itu ada impact psikologi dalam diri manusia. Senyum indah, ngomongnya enak. Tapi kalau yang haram-haram itu panas, karena dia mempengaruhi nafsunya. Itu Bapak sekalian. Wa qalla namuhu, dan akhirnya naumnya itu sedikit. Walam yuhjab an hadratillah, dan tidak ada hijab untuk hadratillah ta'ala, untuk berjumpa di dalam ibadahnya itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Waman akala ghairil halal, dan siapa saja yang tidak makan halal, fasa qalbuhu wa ghalatu adlamu, maka keras hatinya, wa ghalat bengis, wal adlim, dan membuat dirinya itu sangat kelam, sangat gelap, wa hujiba an hadrati Allah, kemudian dia terhalang dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa qasru namahu, dan banyak tidurnya. Wa dzalika min jumlati rahmatillah taala, itulah hal-hal yang termasuk di antara sejumlah rahmat Allah. Li an akla ghairil halal, siapa saja yang tidak makan ya sesuatu yang tidak halal, yukharrikal adha'il ma'asi, maka dia akan menggerakkan organ-organnya itu untuk berbagai kemaksiatan. Otomatis amarah bisu. Fa yatlubu kulli ghudwin minhu aw ya'si, karena setiap organ tubuhnya akan menuntut untuk maksiat. Ayo ke sana. Ini sudah darah itu sudah menyebar kemana-mana. Ayo ke sana, ke tempat-tempat itu yang dilarang. Enak di sana, bisa ketemu banyak orang. Nah, orang-orang artis, nah, masya Allah. maaf. Ya. Itu Bapak sekalian, liyuqimahu baina yadahi, agar ia dapat melaksanakan ibadahnya lailan wa naharun, baik siang atau malam. Jadi sulit orang yang makan yang haram itu ibadahnya sulit. Satu pendapat terakhir dari wali, wa qala Sayyidina Ali Khawas, dan Tuanku Syekh Ali Khawas berkata, man akalal haram wa atal ibadah, siapa saja yang makan haram dan ia berlama-lama melakukan ibadah, fawwal kal hamamil ladzi waqada ala bidin fasidin, maka ia laksana burung merpati yang mengaram di atas telur yang rusak. Jadi Bapak Ibu sekalian, telurnya itu busuk, dierami oleh merpati, dierami oleh ayam. Apa? Fawayuk yat'abu nafsuhu fitulul maqam, maka ia akan letih dirinya dalam berlama-lama ngeram tadi. Ya ibadah, ya suruh ibadah tok ora enak hasilnya. Padahal dia lakukan setiap hari. Ngeram itu berapa? 21 hari kalau tidak salah ayam kan, 21 ngeram. Nggak ada hasilnya karena memang makanannya adalah yang haram. Telurnya busuk. Tsumma la yafrahu syai'an, selanjutnya tidak akan menetas sesuatu pun, tidak ada merpati yang terbang dari telur itu. Ayam juga nggak ada yang netas. Bal yahruju madaran, bahkan ia mengeluarkan suatu bau busuk. Betul atau betul Ibu Bapak? Jadi kalau ada orang, ada ayam yang dieram itu busuk, kemudian tidak netas, itu baunya lebih nyengat daripada telur yang masih bagus. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, makanan kita itu mempengaruhi cara beribadah kita. Wa min mafasidi akil haram istikhalutuhun nar
termasuk di antara berbagai kerusakan akibat makan yang haram adalah mengubah seseorang menjadi bebal. Karena apa? Fayad habas sajilan fikr, dan dia akan menghilangkan semangat berpikirnya, waladzatu dzikr, dan menghilangkan rasa lezatnya berpikir. Ladzatu dzikir. Kalau orang zikir itu sudah lezat kemana-mana, mulutnya tidak pernah berhenti untuk menyebut nama Allah dan berbagai dari apa? Dari berbagai zikir-zikir itu. Karena dia sudah menikmati ladzatul zikir, lezatnya berpikir, lezatnya bersauk. Dauk itu ada rasa, syauk itu ada rindu menyebut nama Allah, rindu membaca Quran, rindu menyebut kalimah thayyibah dan lain sebagainya. Wa yuharriqu nabati ikhlasin niat, dan dapat membakar tanaman keikhlasan niat karena rusak tadi. Wa miya basyirah, dan membutakan mata hatinya. Wa yudlimul basar, dan membuat dirinya gelap dalam penglihatannya karena makanannya haram tadi. Wa yuhinuddin, kemudian melemahkan semangat beragamanya. Aku enggak, saya hanya cukup sholat, sudah cukup. Apa itu suluh, apa itu tarekoh, udahlah. Padahal tarekoh itu jalan menuju Allah, jalan menuju ma'rifatullah, itu tarekoh. Selain kita menjaga betul syariat kita dengan baik. Wal badanu, ya, badan kita juga menjadi tidak baik. Wal aqlu, akal kita tidak baik. Wa yurithu ghaflah, dan mewariskan ghaflah dengan Allah. Orang kalau banyak haram, lali akhirnya, lupa kepada Allah. Ghaflah. Wan nisyani, dan mewariskan sebuah kenisyan, yaitu terhadap lupa, ghaflah, dan menjadi diri kita itu tercela. Wa yamna'u min dawqanil hikami wal ma'arif, dan dapat menghalangi seseorang dari merasakan artinya dawq al-hikmah, berbagai ilmu-ilmu spiritual, wal ma'arif, apalagi untuk mendapatkan ma'rifat, sulit. Orang yang makanannya halal cepat syari'u ila khadratillah. Tapi kalau yang haram, maka dia adalah ada hijab dengan Allah, dan dia tidak merasa ada dzauq, tidak ada rasa, tidak ada ilmu spiritualnya, dan sulit untuk ma'rifatullah. Wa adalla fi dzalik, dan dia akan berlama-lama dalam meraih itu, muter saja. 60 tahun tidak pernah ada dzauq, 70 tahun sholatnya itu nggak ada rasa. Gimana ya? 40, 60, 40 masih oke. Oke, bukan berarti dibolehkan. Tapi kalau sudah 60 tidak dekat dengan Allah, wa atala fi dzalik, dan berlama-lama, ya, sulit mencapai aqobah, ya, aqobah puncak, aqobatus syukur wa aqobatul hamdu, merasakan memetik buahnya beribadah itu sulit, berlama-lama kan, karena memang banyak yang haram di dalam diri kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, monggo mari bangga kita selalu berupaya mencari rezeki yang halal, hindari yang haram, syubhat saja sebaiknya tidak. Dengan cara itulah kita akan mendapatkan dzauq wal syauq fil ibadah, rasa dan rindu dengan Allah di dalam ibadah. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhai kita, membimbing hati kita, melembutkan hati kita, sehingga kita betul-betul bisa segera mempersiapkan diri menuju Allah. Amin ya rabbal alamin. Alfu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.